Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan membahas materi tentang baris dan deret. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan tanda atau barisan bilangan dengan selisih tetap. Misalnya, seperti di awal artikel ini yaitu angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Itu jika kita perhatikan selisih bilangan tersebut 2. Selisih deret aritmetika tersebut disebut selisih atau dinyatakan secara sistematis dengan B. Setiap angka yang menyusun deret disebut suku atau dinyatakan sebagai UN. Misalnya 1 sama dengan suku ke-1, U1 3 sama dengan suku ke-2, U2. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1B. Dengan UN sama dengan suku ke N, A suku ke 1, N sama dengan posisi suku yang ditanyakan, dan B adalah selisih UN 1 dikurang UN. Deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah dan suku pertama, SN, dari barisan aritmetika. Ciri deret aritmetika adalah suku-suku bilangan yang dijumlahkan memiliki selisih tetap. Contohnya adalah 1 ditambah 3, 5 ditambah 7, dan 9, dan seterusnya. Adapun rumus deret aritmetika yaitu SN sama dengan N per 2 dalam kurung A plus U N tutup kurung. SN sama dengan N per 2 buka kurung 2A plus N kurang 1B tutup kurung. Dengan SN jumlah N suku pertama, N urutan suku, A suku pertama, dan B selisih atau beda. Barisan geometri. Barisan geometri adalah pola bilangan atau urutan bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio tetap antar sukunya. Contohnya, seperti pada pembelahan amuba, di mana satu amuba akan membelah diri menjadi 2. 2 amuba akan membelah diri menjadi 4, dan seterusnya. Jika dinyatakan sebagai barisan geometri akan menjadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Adapun rumusnya UN sama dengan AR pangkat N min 1. Dengan ketentuan UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku ke 1 atau U1, N sama dengan letak suku yang dicari, dan R sama dengan rasio atau perbandingan antara UN tambah 1. Deret geometri. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri. Secara matematis, deret geometri dilambangkan sebagai SN. Contohnya, saat kamu diminta untuk menentukan jumlah seluruh amoeba setelah membelah diri 10 kali. Adapun rumus deret geometri yaitu SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Dengan ketentuan SN sebagai jumlah N suku barisan geometri, A sebagai suku ke-1 atau U1, N sebagai letak suku yang dicari, dan R sebagai rasio atau perbandingan antara UN plus 1. Baiklah, anuitas. Anuitas merupakan cicilan dalam penerimaan maupun pembayaran dari suatu nilai tetap jika diterima atau saja dibayar pada periode tertentu. Contohnya adalah pembayaran pada bunga bank, atau bisa dirumuskan sebagai P dikali 1 ditambah 1 plus I pangkat XT dibagi 1 ditambah I pangkat T dikurang 1. Nah, adapun dengan keterangan P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah periode kredit. Lalu bunga majemuk. Nah, bunga majemuk adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan awal beserta tambahan bunga pada periode sebelumnya. Artinya, pada periode pertama, perhitungan bunga ini sama seperti bunga tunggal. Rumus bunga majemuk yaitu
MN sama dengan MO 1 ditambah P pangkat 6. Pertumbuhan adalah kenaikan kandungan jumlah objek secara teratur setiap periodenya yang mengacu pada barisan geometri. Rumus pertumbuhan geometri adalah Mn sama dengan Mn dalam kurung 1 tambah 1 tambah I pangkat N, atau Mn sama dengan Mo kali R pangkat N. Peluruhan merupakan kebalikan dari pertumbuhan, yang mana didefinisikan sebagai kandungan jumlah objek yang mengalami penurunan. Rumus peluruhan aritmetika adalah Mn sama dengan Mo dalam kurung 1 kurang In, atau Mn sama dengan Mo kurang BIT. Rumus peluruhan aritmetika adalah Mn sama dengan M0 dalam kurung 1 kurang I pangkat N, atau Mn kurang Mo kali Rn pangkat N, di mana Ma jumlah nilai suatu objek setelah N waktu, M0 jumlah nilai suatu objek mula-mula, I presentasi pertumbuhan, R reslo pertumbuhan dalam kurung R kurang 1 N jangka waktu Nah, di sini ada contoh soal anuitas. Nah, anuitas ada sebuah organisasi yang memutuskan untuk meminjam uang dari bank sebesar 25 juta untuk membangun gedung baru. Organisasi tersebut harus melunasi pinjamannya dalam kurun waktu 5 tahun setiap akhir tahun. Jika bank menetapkan suku bunga majemuk 6,5% per tahun, hitunglah anuitasnya. Nah, kita buat dulu diketahui M diketahui 25 juta, I-nya 6,5% atau 0,065. Dengan N-nya dalam kurun waktu 5 tahun, maka N-nya sama dengan 5. Ditanya anuitas, maka A sama dengan I dikali M, 1 ditambah I pangkat N per 1 tambah I pangkat N min 1. Maka kita hitung 0,065 dikali 25 juta dikali 1 tambah 0,065 pangkat 5 tahun karena kurun waktunya 5 tahun dibagi 1 tambah 0,065 pangkat 5 min 1. Maka didapatkan hasil dari perhitungan kita yaitu 6.015.863,44. Lalu ada soal bunga majemuk. Nah, di sini soalnya Bu Dina memiliki modal pinjaman senilai 1 juta, sedangkan bunga majemuknya senilai 6% per bulan. Bu Dina harus membayar bunga tersebut setiap bulan. Jadi berapa modal pinjaman akhir dalam 2 tahun? Maka kita jawab dulu, diketahui M0 sama dengan 1 juta. Memiliki modal pinjaman, maka M0 sama dengan 1 juta. Dengan N, pinjaman akhirnya dalam 2 tahun. N-nya sama dengan 2 tahun. Lalu M sama dengan 12 kali. B sama dengan 6% karena bunga majemuknya sama dengan 6%, maka MN sama dengan MN dikali 1 ditambah B per M kali MN. Maka MN sama dengan, karena ditanya modal pinjaman 1 juta dikali 1 ditambah 0,0612 dikali 12 kali 2, maka MN sama dengan 1.127.159 rupiah bunga majemuknya. Nah, di sini ada contoh soal tentang pertumbuhan. Contohnya seperti satu, banyaknya penduduk suatu kota setiap tahun meningkat sekitar 1% dari banyak penduduk tahun sebelumnya. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2009, penduduk di kota tersebut sebanyak 100.000 orang. Hitunglah banyak penduduk pada tahun 2010 dan 2020. Nah, dari soal tersebut kita buat diketahuinya dulu. Diketahui N sama dengan 2020 karena pada tahun 2000 N sama dengan 2020 dikurang 2009 karena banyak penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2009 sampai 2020, maka kita cari N-nya sama dengan 11. Lalu M sama dengan 100.000. M itulah banyak penduduk. Ditanya adalah MN di tahun 2010 dan MN di tahun 2020.
Maka kita buat MN 2020 sama dengan M. Masukkan rumus 1 ditambah I kali N. Nah, 100.000 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 100 dikali 11. Nah, nanti hasilnya itu adalah 111.567 orang. Maka MN yang 2010 kita cari lagi 100.000 dikali 1 per 100. Sama dengan 100.000 ditambah 100.000 maka 101.000 orang. Nah, lalu selanjutnya ada soal peluruhan. Bila terdapat zat radioaktif bermassa 200 gram dan menyusut sebanyak 10% setiap 10 hari, maka berapa masanya setelah 100 hari? Kita buat diketahui dulu. P0 sama dengan 200 gram masanya. Dan N sama dengan 100 hari. Nah, karena 10% setiap 10 hari, maka selama 100 hari dia akan menyusut sebanyak 10 kali, maka N sama dengan 10 kali. Dan B sama dengan 10% tiap 10 hari. Maka 10% sama dengan dibagi 100 sama dengan 0,1. PN sama dengan rumusnya, jawabnya PN sama dengan 4Pi0 dikali 1 dikurang B pangkat N. Karena N nya adalah 10, maka P10 sama dengan 200 dikali 1 kurang 0,1 pangkat 10. Maka P10 sama dengan 200 dikali 0,9 pangkat 10. Maka kita ketahui jawabannya masanya setelah 100 hari yaitu 69,74 gram. Sekian materi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.